Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Parjanti dari SD Negeri 1 Parangharjo, Kecamatan Ngontorongati, Kabupaten Wonogiri, calon guru penggerak angkatan 7, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara pada koneksi antar materi modul 1.1.A.8. Pada materi modul 1 dalam pendidikan guru penggerak ini memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru maupun pendidik. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran KHD melalui 3 pertanyaan berikut. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Proses pembelajaran berpusat pada guru. Dalam pembelajaran, saya sering menggunakan metode ceramah dan pembelajaran. Anak-anak cenderung diam dan kurang aktif. 2. Rendahnya motivasi siswa sehingga siswa pasif dalam pembelajaran. Karena anak cenderung duduk dan diam mengakibatkan siswa pasif dalam pembelajaran, siswa kurang termotivasi dalam proses pembelajaran karena sekedar mengerjakan perintah dari guru. Bahkan, terkadang siswa kelihatan lesu dan bosan dalam pembelajaran. Ketiga, guru kurang memahami karakteristik siswa. Sebagai guru, saya masih sering menyamaratakan kemampuan murid tanpa memperhatikan karakteristik siswa. 4. Pembelajaran terfokus pada pencapaian kriteria ketuntasan minimum atau KKM dengan mengutamakan perkembangan kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering menganggap bahwa keberhasilan pembelajaran dinilai melalui aspek kognitif atau pengetahuan saja, padahal pembelajaran bukanlah sekedar transfer ilmu, melainkan ada aspek-aspek lain yang perlu dikembangkan, yaitu budi pekerti dan keterampilan. Pertanyaan pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran berpusat pada murid adalah proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan dan minat anak, sehingga anak aktif dalam pembelajaran untuk membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilannya secara mandiri. 2. Memahami karakteristik siswa. Anak terlahir memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam proses ini, saya mengembangkan pembelajaran yang menuntun, tidak lagi menuntut. Ketiga, menyadari guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Dalam proses pembelajaran, apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sebagai sumber belajar murid, baik yang berupa benda-benda hidup maupun benda tak hidup. Sehingga, murid memperoleh pembelajaran dan pengalaman nyata yang membantu membangkitkan motivasi belajarnya. Keempat, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menggunakan metode dan media yang bervariasi dalam proses pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan bahagia. 5. Memberi kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugasnya. Dan yang keenam, menuntun murid untuk berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya. Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Saya akan merancang dan menerapkan pembelajaran interaktif dengan melibatkan murid dalam pembelajaran. Mereka akan mendapat pengalaman yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep belajar merdeka. Beri kebebasan murid untuk menyelesaikan tugasnya, baik akademik maupun non-akademiknya. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi murid. Ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti.
Dengan keteladanan, saya akan menuntun agar murid memiliki budi pekerti yang baik. Menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selain itu, saya juga akan memberikan pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman. Mendidik anak sesuai dengan karakter jiwa anak dan lingkungannya. Dengan berpedoman, anak bukanlah kertas kosong, melainkan anak sudah memiliki laku hidup yang guru tinggal menebalkannya. Selain itu, sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini, anak-anak juga harus mendapatkan pembelajaran agar tidak ketinggalan dan juga tidak mengesampingkan nilai-nilai moral dan agama. Dan yang terakhir, saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Bermain sambil belajar mampu meningkatkan semangat belajar dan anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan bahagia dan merdeka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai bakat dan minatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan perlu penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan dan belajar sesuai kodrat alam dan zaman. Demikian tadi pemaparan dari saya tentang kesimpulan dan refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.